Guys, perkenalkan nama aku Maudia Safadila dari kelompok 5. Dan dari kelompok 5 kita akan membuat praktikum untuk mengetahui adanya medan magnet. Sebelum ke video pembuatan alat praktikum, berikut ini akan saya perkenalkan teman-teman yang akan membantu dalam pembuatan video alat praktikum. Halo, perkenalkan nama saya Fajar Putra Rahmatullah. Saya dari kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Muftah Nasihid dari kelompok 5. Perkenalkan nama saya Erik Restiatar dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Sabdiraban. Saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Iksan Nusidiki Cahyono Putra dari kelompok 5 dan kita akan langsung ke videonya. Di sini kita akan membuat bis dan penyangga untuk bahan praktikum fisika. Setelah itu kita proses pembuatan sketsa untuk penyangga. Baik, setelah frame dan base sudah jadi, mari kita gabungkan. Tara, sudah jadi. Beginilah bentuk dari frame dan penyangga kita. Di sini kita akan membuat lilitannya dengan 5 layer dan satu layernya 10 lilitan. Kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara alat ini bekerja. Sebelum itu, sebuah kabel atau sebuah konduktor jika dialiri arus listrik, sebenarnya kabel tersebut sudah memiliki medan magnet, namun medan magnet itu kecil. Namun jika kabel itu dililitkan, maka medan magnet tersebut akan semakin kuat. Nah, dalam kasus ini lilitan terdapat sebuah core atau bagian tengahnya di sini dapat dilihat. Nah, ini adalah pusat dari medan magnet tersebut. Mari kita coba. Kita taruh paku di sini, kita sambungkan, kita tutup rangkaiannya. Bisa dilihat ya. Nah, lalu kita buktikan dengan magnetometer. Jadi satuan dalam medan magnet adalah Tesla. Dan sebenarnya di sekitaran kita sudah ada medan magnet yang kecil, yaitu medan magnet bumi yang ukurannya hanyalah 30 sampai 40 mikrotesla. Namun di kumparan ini kita bisa melihat nilainya itu bisa lebih dari nilai medan magnet yang ada di bumi. Bisa dilihat di magnetometer, jika nilainya sudah ada sekitar 40 atau 30, ini merupakan nilai medan magnet dari bumi. Itu ada di sekitaran kita. Nah, lalu kita coba kumparannya. Baik, kita coba. 1, 2, 3.
Bisa dilihat ya, tadi nilainya naik, namun sebentar saja karena kabel akan sangat panas jika untuk menghasilkan medan magnet. Dan tadi satuannya itu masih mikro Tesla, karena satu Tesla sendiri itu sebenarnya sudah cukup besar ya. Nah, kita coba lagi, kita akan membuktikan jika benar itu pusatnya ini ada di tengah. Kamu gini-gini kan, goyang apa? Gini. Nah, kita buktikan kalau pusatnya itu ada di tengah. Baik, kita coba. 1, 2, 3. Ya, pusatnya di tengah tadi ya, bisa dilihat. Nah, jadi gambaran dari medan magnetnya itu masuk seperti ini. Dia seperti ini. Atau seperti yang ada di gambar ini. Nah, bisa dilihat ya gambarnya, dia berpusat pada kutub-kutub yang ada. Baik, sekian untuk penjelasan singkatnya. Selanjutnya kita akan menuju ke perhitungannya. Ya, jadi kita akan masuk ke dalam perhitungannya. Nah, di sini kan kita akan mencari sebuah nilai Tesla. Nah, jadi rumusnya adalah untuk mencari nilai Tesla adalah B sama dengan UN 1 kali N per 2R. Nah, dimana itu kita harus mencari atau mengetahui beberapa hal. Nah, seperti panjang kabelnya itu berapa, diameternya itu berapa, terus jumlah lilitannya itu ada berapa. Nah, itu perlu diketahui. Selain itu, kita kan perlu mencari arus. Nah, karena arus tidak diketahui, maka kita akan menggunakan rumus VIR. Nah, di situ R juga tidak diketahui, maka kita akan menggunakan resistansi dari tembaga tersebut. Jadi, maka kita akan mencari nilai I untuk membuktikan bahwa nilai Tesla yang ada pada magnetometer ini benar. Ya, jadi di sini saya akan membuat bagaimana analisis kita tentang alat praktikum ini. Jadi yang pertama, memahami konsep medan magnet pada suatu kumparan. Medan magnet pada kumparan timbul ketika arus listrik mengalir melalui lilitan kawat. Setiap lilitan menghasilkan medan magnet kecil yang saling memperkuat sehingga terbentuk medan magnet total yang lebih kuat di sekitar kumparan, terutama pada bagian tengahnya. Semakin banyak lilitan, berarti semakin kuat medan magnet. Seperti itu. Nah, yang kedua, memahami cara menggunakan magnetometer. Jadi, magnetometer adalah untuk mengukur kuat medan magnet di suatu titik. Nah, jadi caranya adalah meletakkan sensor magnetometer di dekat area yang ingin diukur. Nah, lalu kita tinggal baca nilainya. Nah, yang ketiga, mencari hubungan nilai Tesla dengan banyaknya lilitan. Kuat medan magnet berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Semakin banyak lilitan, semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Yang keempat, memahami efek medan magnet. Medan magnet dapat memengaruhi benda ferromagnetik, menimbulkan gaya arus listrik, dan memengaruhi jarum kompas atau sensor magnetometer. Semakin besar medan magnet, semakin kuat efeknya. Yang kelima, mencari hubungan arus dan medan magnet. Kuat medan magnet berbanding lurus dengan besar arus yang mengalir pada kumparan. Semakin besar arus, semakin kuat medan magnet yang dihasilkan secara sistematis. Ya, jadi seperti itu analisis untuk alat praktikum ini. Nah, jadi berdasarkan perhitungan dan praktik, kita mengetahui bahwa kumparan mampu menghasilkan medan magnet sesuai teori bahwa medan magnet berbanding lurus dengan jumlah lilitan dan besar arus yang mengalir. Dengan mengetahui panjang kawat, resistansi kawat, tembaga, serta arus yang diberikan, diperoleh nilai medan magnet secara teoritis. Yaitu jika nilai dari magnetometer adalah 600 mikro Tesla dan kita menghitung secara teoritis mampu mendekatinya. Nah, sehingga membuktikan bahwa hubungan arus, jumlah lilitan, dan kuat medan magnet benar. Perbedaan kecil antara teori dan pengukuran
disebabkan oleh faktor lingkungan, hambatan kawat, serta ketidaksempurnaan bentuk kumparan. Ya, jadi hasil ini bisa membuktikan bahwa masih benar seperti itu. Ya. Oke guys, terima kasih karena sudah menonton video pembuatan alat praktikum dari kelompok 5. Saya mewakilkan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Nah.